Shalom, salam Markica. Mari kita cari fakta kebenaran Alkitab. Tahukah Anda bahwa sebelum penciptaan Hawa di Taman Eden, Allah sudah menciptakan sepasang manusia. Ya, kok bisa? Ya, coba kita buka di kitab Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Jadi ini Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 ini penciptaan manusia laki-laki dan perempuan pada hari ke-6. Ingat ya, laki-laki dan perempuan pada hari ke-6. Jadi selanjutnya di Kejadian 2 ayat 1. Demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Itu ya. Ingat. Tadi laki-laki dan perempuan diciptakannya. Setelah itu masuk hari ke-7. Kejadian 2 ayat 8. Ini sudah hari ke-7. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi setelah taman Eden selesai dibentuk oleh Allah, maka Allah menempatkan manusia itu. Kita tidak tahu apakah kedua-duanya atau satu saja. Tapi Alkitab mengatakan manusia itu diambil dan ditempatkan di Taman Eden pada hari ke-7. Oke. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi pohon pengetahuan itu berada di Taman Eden. Jadi Allah melarang manusia itu. Kita belum tahu apakah dua-duanya atau satu orang saja. Lalu Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jelas. Jadi di sini manusia itu hanya satu orang dibawa dari bumi ke Taman Eden, yaitu laki-laki. Oke, baru ayat selanjutnya pada Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Jelas. Jadi tadi di bumi diciptakan laki-laki dan perempuan, selanjutnya laki-laki itu dibawa ke Taman Eden, dan di Taman Eden dari rusuknya diambil sehingga Tuhan membentuk seorang perempuan dari Taman Eden yang mungkin kondisinya akan lebih lemah. Jadi perempuan satu orang tinggal di bumi, ya, yang bahan bakunya sama-sama dari tanah, kekuatannya sama dengan Adam. Jadi selanjutnya Adam dan Hawa berdosa, ya, mereka berdosa, mereka diusir dari Taman Eden, ya, lalu diusir, belum ke bumi, mereka diusir. Mereka punya anak Kain dan Habil. Selanjutnya Habil dibunuh oleh Kain, ya, lalu Kain dihukum Tuhan. Apa katanya? Kejadian 3 ayat Kejadian 4 ya. Kejadian 4 ayat 11. Ya, Tuhan memberikan penghukuman kepada Kain karena Kain membunuh Habil. Kejadian 4 ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Lalu kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu terlalu berat daripada yang dapat kau tanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan akan menjadi tersembunyi di hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi.
maka barang siapa akan bertemu aku dan tentulah akan membunuh aku. Itu Kain mengatakan barang siapa, dia takut kepada sesuatu. Yang pasti barang siapa ini bukan tanaman, bukan tumbuhan, bukan hewan. Ini sesuatu yang menyerupai manusia atau mungkin manusia di bumi. Setelah Kain membunuh adiknya, dia diusir ke bumi dan dia mengatakan dia takut sebab barang siapa yang bertemu dengan dia akan membunuh dia. Padahal itu manusia saat itu baru Adam dan Hawa dan Kain. Tapi Kain mengatakan ketika diusir ke bumi, dia akan mengatakan barang siapa akan bertemu aku yang membunuh aku. Ya, jadi Kain, jadi saat itu sudah ada makhluk lain di bumi. Ya, sudah ada. Itu tadi perempuan yang pertama kali diciptakan pada hari ke-6 itu. Ya, itu dia. Jadi Kain ketemu dengan dia. Tetapi karena Tuhan sudah membuat tanda kepadanya, perempuan itu tidak membunuhnya. Yang pasti perempuan itu lebih kuat daripada Kain, karena Kain itu adalah hasil perkawinan antara Adam dan Hawa. Sementara perempuan itu adalah masih hasil ciptaan pertama Allah. Jadi dia masih terbuat dari tanah dan kekuatannya pasti sangat luar biasa. Tetapi karena Tuhan membuat tanda di wajah Kain supaya tidak terjadi pembunuhan, apa yang terjadi? Mereka menikah dan anak-anaknya itu disebut anak-anak perempuan. Ya, anak-anak perempuan. Oke, jadi sebelumnya kita kilas balik sebelumnya bagaimana ketika bintang Fajar itu merasa sombong karena dia adalah penghulu malaikat. Ya, dia melakukan pemberontakan kepada Allah sebab dia akan bertahta melebihi tahta Allah, maka dia diusir Allah ke bumi sebelum penciptaan bumi. Dan dia menarik sepertiga malaikat yang di surga itu menjadi pengikutnya. Itu. Oke, ayat itu bisa kita baca di Kejadian 6 ya. Kejadian 6 ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, itu dia. Lahir anak-anak perempuan. Jadi perkawinan Kain dengan perempuan tadi itu disebut anak-anak perempuan. Ya, ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja mereka sukai. Itu. Ayat 2, maka anak-anak Allah melihat. Ini malaikat-malaikat tadi, malaikat yang jatuh dari surga itu, yang melakukan pemberontakan, melihat bahwa anak-anak perempuan daripada Kain dengan perempuan tadi itu cantik-cantik, lalu mereka mengawininya. Nah, hasilnya apa? Hasil perkawinan itu tersebut adalah raksasa-raksasa. Kita baca di Kejadian 6 ayat 4. Ya, ayat 4 itu disebutkan, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah yang menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Itu ya. Jadi malaikat-malaikat itu kawin atau memperistri anak-anak perempuan hasil perkawinan Kain dengan perempuan tadi yang diciptakan Tuhan pada hari ke-6 di bumi antara Adam, perempuan dan laki-laki itu. Itulah anak-anak perempuan. Jadi dari sana ya banyak manusia raksasa dan pada akhirnya ini pasal Kejadian 6 ayat 3 sudah sangat rusak bumi ini dibuat mereka, karena mereka kan tadinya kan hasil perkawinan dari malaikat yang sudah jatuh, artinya jadi iblis dia. Jadi iblis yang pasti kerjanya ini merusak terus, tidak ada kerjanya yang benar, merusak terus sehingga Tuhan murka. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Itu. Jadi selanjutnya di Kejadian 7 Allah mendatangkan air bah. Allah kesal melihat apa yang terjadi itu. Bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan mengetahuinya. Tetapi manusia itu diberikan free will, alias kebebasan untuk memilih. Dan manusia itu lebih condong memilih kenikmatan duniawi, memilih kenikmatan yang ditawarkan oleh iblis, sehingga Tuhan murka. Sehingga datanglah air bah. Gitu ya. Namun iblis itu tidak bisa mati oleh air bah. Demikian juga anak-anak perempuan itu, anak perempuannya sudah mati semua raksasanya. Jadi mereka menikah lagi sehingga masih muncul terus manusia raksasa. Hingga akhirnya di kitab suci dikatakan generasi terakhirnya itu adalah ketika
Daud menjadi raja, ya. Itu masih ada tinggal ya Goliat ya dan beberapa orang lagi. Dan pada zaman Daud itu semua diselesaikan. Dan akhirnya Tuhan mengikat mereka dan menunggu penghakiman. Nih anak-anak perempuan ini, perempuannya itu udah diikat ya dan menunggu penghakiman. Itu ada ayatnya di Alkitab. Ya, jadi demikian diterangkan isi Alkitab. Jadi dari semula iblis sudah memiliki tujuan bagaimana rencana karya penyelamatan manusia itu gagal, ya. Karena disebutkan di Kejadian 3 ayat 15. Nah, dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini dibuatan tentang kedatangan Yesus. Ya, jadi karena nubuatan ini maka iblis dari dulu itu sudah berusaha menggagalkan karya penyelamatan Allah, yaitu kedatangan Yesus. Jadi terus iblis itu ingin menghancurkan Israel, terus ya, Yahudi dan Israel, terus supaya karya penyelamatannya itu tidak terjadi. Jadi cerita ini apa gunanya kita ketahui? Gunanya adalah supaya kita sadar bahwa roh jahat, kuasa jahat itu adalah nyata, enggak fiksi, enggak dongeng. Kita mengatakan nyata, sehingga kita harus tetap berhati-hati, tetap menguatkan iman kita, karena kapan saja, di mana saja, baik di alam mimpi, baik di alam nyata, iblis akan terus mengecoh kita, supaya kita tidak menerima karya penyelamatan dari Yesus. Ya, semoga video ini bisa menambah wawasan kita dan bisa menambah kekuatan iman kita dalam menjalani hari demi hari, sisa-sisa hari yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Oke, sekian yang bisa kita pelajari saat ini. Shalom, salam markica, mari kita cari fakta kebenaran Alkitab.